Nama saya Miriani Rerundate, NIM 10201965543 dari kelas B. Tugas pertama gender. Yang pertama, bagaimana cara Allah menciptakan manusia menurut Kejadian pasal 1 dan pasal 2? Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, lalu Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi, serta berkuasa di atas bumi. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah melihat bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Kemudian Allah akan menjadikan penolong yang sebadan dengan dia. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian berikutnya, apa maksud dari kitab 1 Korintus ayat 11 sampai ayat yang ke-9? Ya, jadi maksud dari nats tersebut yaitu menunjukkan kedudukan perempuan, bahwa ia berasal dari laki-laki. Laki-laki yang pertama kali diciptakan sehingga diberikan mandat sebagai kepala atas makhluk ciptaan di dunia ini. Kemudian perempuan diciptakan karena laki-laki untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Dalam nats ini, perempuan dimaksudkan untuk selalu tunduk kepada laki-laki. Kemudian, apa maksud dari kitab 1 Timotius 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14? Ya, maksud dari nats ini yaitu menunjukkan kepatuhan dan keberuntungan Hawa terhadap Adam. Dan Hawa dijadikan untuk Adam menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Ya, laki-laki akan bertanggung jawab sebagai pemimpin dan pembina rohani baik dalam rumah maupun dalam gereja. Kemudian dalam ayat yang ke-14 menjelaskan akibat dari suatu pelanggaran. Hal ini yang sama dialami oleh Adam dan Hawa yang mengabaikan peranannya yang diberikan kepada Allah dalam Taman Eden. Ya, jadi Hawa yang mengabaikan peranannya sebagai pemimpin sehingga Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Adam pun mengikuti jejak Hawa dan itu bukan memanfaatkan kepemimpinannya. Kemudian tugas yang kedua, nomor 1, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, karena manusia tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Allah dan lebih percaya kepada iblis, bahwa manusia akan sama seperti Allah. Dan manusia pun melanggar perintah Allah dan mengabaikan tugas yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, apa akibat dari keberdosaan manusia? Ya, jadi ada beberapa akibat dari keberdosaan manusia itu. Yang pertama, merusak hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, merusak citra manusia. Yang berikutnya, membawa manusia ke kematian dan manusia akan mengalami penderitaan. Bagian yang ketiga, bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Ya, manusia tetap diberikan hidup, tetapi manusia diusir dari Taman Eden. Kemudian Allah mengadakan permusuhan antara keturunan manusia dan ular. Allah masih tetap mengasihi manusia, namun manusia harus menderita dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Nomor kedua, penebusan oleh Yesus Kristus. Bagian yang pertama, apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Ya, penebusan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang berdosa sehingga dapat disebut penebusan yang universal atau menyeluruh. Sebab Allah menginginkan semua manusia datang kepadanya dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bagian yang kedua, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antar manusia? Ya, dengan datang ke dalam dunia dalam wujud manusia yang dikenal dengan Yesus Kristus, memberitakan kabar keselamatan kepada manusia tentang kasih, yaitu kasih Allah kepada manusia. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, serta mengingatkan kepada manusia untuk terus taat kepada firman Allah, memberitakan Injilnya, dan tetap percaya kepada Yesus Kristus.
Demikianlah tugas mata kuliah gender. Sekian dan terima kasih.